Warga pencari rumput di Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Tengah, dibuat heran dengan aroma busuk yang sungguh menyengat. Entah dari mana asalnya, yang jelas aroma tersebut sungguh tidak lazim. Segera pencari rumput itu mengadukan hal tak lazim itu ke warga sekitar. Dikarenakan penasaran, secepat itu warga pun segera berkerumun. Dan juga dikarenakan sebelumnya tersiar sebuah kabar bahwa beberapa hari belakangan terlihat beberapa anggota polisi yang bolak-balik ke daerah tersebut. Katanya sedang mencari seorang anak yang hilang. Aroma tersebut kemudian membawa warga yang berkerumun itu ke sebuah sumur tua yang berada tepat di belakang sebuah perusahaan pengolahan batu bara di sana. Teriakan pecah saat seorang warga memberanikan diri untuk melongok ke dalam sumur tua itu. Dan dia mendapati seanggok tubuh manusia yang terlihat sudah mulai membusuk. Kondisi tubuhnya bengkak dan terdapat bekas lahapan api. Iya, jasad tersebut gosong dan sudah tak bisa dikenali lagi. Pihak kepolisian yang datang kemudian lalu melakukan evakuasi. Betapa kaget tim rescue ketika berhasil dengan mengangkat satu jasad. Kemudian tim juga menemukan satu jasad lainnya. Tetapi temuan yang kedua ini agak beda. Karena temuan yang kedua itu sudah menjadi kerangka. Iya, jasad itu rupanya bertumpuk, membisu di gelapnya sumur tua batu bara. Lalu siapa mereka? Apa yang telah terjadi? Kenapa tumpukan mayat itu berada di dalam sumur tua itu? Jadi begini. Pria ini bernama Rosehan Anwar. Kita panggil dia dengan Anwar. Ia merupakan seorang warga yang tinggal di Jalan Jelawat RT 2, Kelurahan Jelawat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Anwar adalah pria yang beristri. Ia bekerja sebagai pekerja sawit di daerah Muara Taweh. Ia merupakan seorang kakak yang memiliki adik yang bernama Muhammad Lamsi dan Muhammad Nur. Bekerja sebagai pekerja sawit, ternyata hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian hal itu membuatnya harus berpikir dengan keras untuk mencari sumber dana lainnya guna menutupi segala kebutuhannya yang semakin lama semakin berat itu. Kemudian Anwar ingat akan uangnya yang ia investasikan kepada adiknya, Muhammad Nur. Sebab beberapa bulan lalu ia sempat mendapatkan sebuah rezeki nomplok, uang sebesar 5 juta rupiah. Uang itu kemudian dipakainya untuk membuka usaha ayam potong bersama adiknya, M. Nur. 2 Juni tahun 2012, Anwar pun datang mengunjungi kediaman M. Nur di daerah Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Tengah. Di sana ia pun menanyakan perihal untung yang didapat selama menjalani usaha ayam potong itu. Namun bukan untung yang ia dapat, melainkan buntung. Iya, usaha ayam potong yang dijalani bersama M. Nur berakhir dengan kebangkrutan. Krisis keuangan yang melanda kakak beradik ini membuat kehidupan mereka serba sulit. Hutang mereka banyak. Kebutuhan akan dapur juga terus memaksanya untuk tetap ngebul. Belum lagi ditambah kebutuhan anak sekolah. Pusing. Desakan-desakan itu kemudian melahirkan sebuah rencana yang tidak masuk akal. Mission Impossible. Lalu timbullah sebuah niat dari M. Nur untuk melakukan penghilangan nyawa ke seorang wanita yang nanti harta benda milik calon korbannya itu akan mereka kuasai dengan paksa. Lalu mereka akan jual hasil rampasan itu. Sungguh kejam. Niatan dan ajakan itu kemudian disetujui oleh sang kakak Anwar, yang dilanjutkan dengan menyusun rencana secara matang. Dan setelah itu 2 hari kemudian, tepat tanggal 4 Juni tahun 2012, 2 orang kakak beradik ini telah siap dengan rencana kejamnya. Di hari itu sekira pukul 18 waktu setempat, M. Nur menelpon calon korbannya, seorang wanita beranak 2 yang bekerja sebagai penjaga warung kopi. Dia adalah Ibu Mas Rafah. Dia juga merupakan kekasih M. Nur. Lebih tepatnya selingkuhan sih, karena baik M. Nur dan Ibu Mas Rafah telah sama-sama memiliki pasangan. Siang hari sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, M. Nur membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu dengan Ibu Mas Rafah. Ia meminta untuk ditemaninya ke apotik untuk membeli obat. Dengan senang hati kemudian ajakan tersebut diiyakan oleh Ibu Mas Rafah. Long story short, malam hari sekira pukul 19 waktu setempat, Anwar dan M. Nur pun bergegas dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik sang bapak. Kedua kakak beradik ini kemudian berboncengan menuju tempat yang telah mereka rencanakan. Tak lupa, sebilah kayu balok sepanjang 50 cm telah juga mereka siapkan. Di perjalanan, sepeda motor Honda Supra bapak yang mereka kendarai kemudian mampir ke sebuah kios bensin. "Bang, isi 2 liter." Demikian M. Nur berbicara.
Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Sesampainya di sebuah daerah yang bernama Simpang 3 Nusa Indah, Bati-Bati, di sana M. Nur kemudian turun dari motor. Karena di tempat itu, sesuai dengan rencananya, Ibu Masrafah akan menjemputnya. Sementara sang kakak Anwar melanjutkan perjalanannya ke sebuah tempat yang menjadi rencana sebelumnya, yaitu di seberang sebuah tempat pengolahan batu bara di Bati-Bati. Tak jauh dari lokasi ia menurunkan M. Nur. Tak lama menunggu, akhirnya Ibu Masrafah pun tiba di Simpang 3 Nusa Indah, Bati-Bati dan bertemu dengan kekasih gelapnya, M. Nur. Ia datang dengan membawa sepeda motor merek Suzuki Axelo. Setelah bertemu dengan kekasih gelapnya, sepeda motor itu kemudian dibawa oleh M. Nur, sementara Ibu Masrafah duduk di belakang membonceng. M. Nur meminta Ibu Masrafah untuk mengantarnya ke sebuah apotek. Perjalanan menuju apotek yang mereka tuju ditempuh dengan melewati sebuah tempat yang gelap dan sepi. Setelah sampai di sebuah tempat pengolahan batu bara itu, M. Nur kemudian memberhentikan sepeda motornya. Sementara itu dari balik semak-semak, Anwar mengintai calon korbannya. M. Nur kemudian mengajak Ibu Masrafah turun dari motornya dan menuju semak-semak tak jauh dari lokasi tempat motornya terparkir. Dari balik semak-semak itu, mereka kemudian melakukan hubungan badan dengan meratapkan langit malam yang terang dengan bintang. Sungguh malam yang indah saat itu. Setelah selesai, kemudian mereka berdua pun menaiki motor. Di saat baru saja Bu Masrafah duduk tepat di belakang M. Nur, kemudian dengan secepat kilat, Anwar pun muncul dari belakang, tepatnya dari balik semak-semak, dengan membawa sebilah balok besar. Kemudian ia pun memukulkan balok tersebut ke kepala Ibu Masrafah berkali-kali, hingga korban jatuh ke tanah. Ibu Masrafah pun mengadu kesakitan, sambil memegangi kepalanya. Ia pun sempat kemudian memanggil-manggil kekasihnya itu. "Kak, tolong aku. Kak, tolong." Bukannya malah menolong sang kekasih gelapnya itu. M. Nur kemudian menindih tubuh Ibu Masrafah dan mencekiknya hingga ia tak bergerak sama sekali. Setelah dipastikan tak bernyawa lagi, mereka mengambil perhiasan berupa cincin, kalung, gelang, serta uang yang terdapat di dalam dompet korban. Setelah itu mereka berdua menggotong jasad Ibu Masrafah dan memasukkannya ke dalam sumur tua tak jauh dari lokasi kejadian. Di dalam sumur tua tersebut, M. Nur menuangkan bensin yang ia ambil dari sepeda motor Honda Supra Bapak. Bensin ia ambil dari karburator lalu ditampung di helm. Setelah itu bensin mereka tuangkan ke dalam sumur tua itu. Tak lama, api pun berkobar dengan hebatnya, melahap tubuh Ibu Masrafah dalam sumur tua itu. Mereka berdua pun berlalu. Untuk menghilangkan jejak, kemudian Anwar pun mengirimkan pesan singkat dengan menggunakan ponsel Ibu Masrafah kepada anak-anaknya. "Jangan cari mama lagi, mama pergi ke Jawa." Setelah aksi kejam tersebut, kemudian mereka berdua melarikan diri ke daerah Morataweh. Di sana kakak beradik ini kemudian menjual sepeda motor korban seharga 3 juta rupiah. Rosehan Anwar yang merasa di atas angin, merasa aman, dan merasa segalanya yang telah ia lakukan berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana. Kemudian ia pun kembali lagi dari rantau ke Bati-Bati 1 tahun kemudian. 1 tahun setelah aksi kejinya, tepat tanggal 8 Juni tahun 2013, suatu waktu ia pun menghubungi adiknya yang lain yang bernama M. Lamsi. Saat itu Anwar meminta adiknya M. Lamsi untuk dicarikan temannya yang memiliki sepeda motor untuk mengantarnya ke sebuah pasar malam. Kemudian perintah itu segera dituruti oleh M. Lamsi. Ia pun segera mencari siapa temannya nih yang kira-kira mau diajak pergi bersamanya ke pasar malam Tungging. Setelah mencari dan menawarkan beberapa kawan, akhirnya ada 1 orang. Kemudian M. Lamsi menghubungi kakaknya. "Bang, aku dapat kawan nih untuk diajak pergi nanti malam." Demikian kata Lamsi. Jam 7 malam, M. Lamsi kemudian menemui temannya itu yang bernama Mahmud Amrusi atau Mahmud. Mereka akhirnya bertemu di sebuah rental PlayStation tak jauh dari tempat ia tinggal. Tak lama, mereka berdua pun berangkat menuju pasar malam Tungging. Sementara sang kakak Anwar saat itu juga tengah mempersiapkan dirinya dengan kembali bersembunyi di balik semak-semak di seberang sebuah tempat pusat pengolahan batu bara, tempat yang dulu di mana ia menghilangkan nyawa Ibu Masrafah 1 tahun yang lalu. Sesampainya di lokasi, mereka pun bertemu dengan Anwar yang sedari tadi telah menunggu kedatangan mereka berdua di tempat itu. Motor tersebut akhirnya pun berhenti. Tak lama kemudian dan tanpa aba-aba, Anwar pun langsung memukulkan kepala bagian belakang Mahmud dengan kayu berkali-kali hingga korban tersungkur ke tanah.
Setelah tersungkur dikarenakan korban masih berusaha ingin bangun, kemudian Anwar pun kembali memukulkan balok itu ke pelipis korban hingga korban tak sadarkan diri, kemudian tewas seketika. Di saat itu kemudian Anwar pun mengambil 2 handphone korban, yaitu handphone merek Nokia dan BlackBerry Gemini. Dan setelah itu Anwar pun memberikan uang sebesar Rp20.000 kepada adiknya untuk dibelikan bensin. Tak lama, sang adik pun kembali dengan membawa sebuah dirijen bensin. Kedua orang ini kemudian mengangkat tubuh korbannya. Mereka seret mendekati sebuah sumur tua, sumur tempat di mana Anwar membakar jasad Ibu Masrafah setahun yang lalu. Tubuh Mahmud kemudian dilemparkannya ke dasar sumur yang tua itu, dan ia pun menyiramkan bensin. Tak lama, api pun berkobar dengan hebatnya, melahap tubuh anak remaja 14 tahun itu. Misinya selesai, mission complete. Orang tua Mahmud yang merasa aneh dengan tidak kembalinya sang anak sejak kemarin sempat kebingungan. Ia pun kemudian berusaha mencari di mana posisi anaknya saat itu. Ia pun juga bertanya-tanya kepada orang-orang di tempat anaknya itu terakhir terlihat. Ada yang mengatakan bahwa terakhir Mahmud dengan M. Lamsi. Dikarenakan orang tua Mahmud kenal siapa itu M. Lamsi, kemudian orang tua Mahmud mendatangi rumah M. Lamsi. Orang tuanya menanyakan kepada M. Lamsi, "Di mana Mahmud?" Dan dia pun menjawab, "Tidak tahu." Dan kata-kata itu yang akan selalu terucap selanjutnya. Dikarenakan ada yang aneh, kemudian orang tua Mahmud melaporkan tentang hilangnya sang anak ke Polsek Cempaka, Banjarbaru. Polisi yang menerima laporan segera melakukan tugasnya. Tim kemudian mendatangi rumah M. Lamsi dan menanyakan keterlibatannya dalam hilangnya Mahmud. Namun tetap M. Lamsi bungkam 1000 bahasa. Kira-kira 10 hari setelah hilangnya Mahmud, kemudian orang tua Mahmud menerima sebuah kabar bahwa telah ditemukannya sesosok mayat pria di sebuah sumur tua yang berjarak 8 km dari tempat ia tinggal. Harap-harap cemas kemudian dengan besar hati, orang tua Mahmud mencari informasi tentang penemuan mayat tersebut. Tangis pecah kala itu ketika ia melihat pakaian yang dikenakan oleh mayat itu sama dan persis seperti pakaian milik anaknya Mahmud. Tes DNA yang dilakukan membuktikan bahwa korban tersebut adalah benar M. Amrusi alias Mahmud, anaknya. Proses pengangkatan jenazah dari sumur tua itu membutuhkan usaha yang besar, dikarenakan diameter sumur tidak terlalu lebar, ditambah kedalaman sumur yang mencapai 10 meter, membuat tim evakuasi kesulitan melakukan tugasnya. Dalam proses evakuasi, tim kaget bukan main ketika tim menemukan satu lagi sosok jasad manusia yang telah menjadi kerangka, tepat di bawah jasad Mahmud. Jadi hari itu tim rescue menemukan bukan satu saja, melainkan 2 jasad. Laporan-laporan pun diterima, penyelidikan secara menyeluruh pun dilakukan. Namun M. Lamsi tidak berhasil ditangkap hingga 5 tahun ke depan. Di mana ia berada? Mendengar kabar tersebut, M. Lamsi pun kemudian segera melarikan diri. Ia sempat menghubungi sang kakak Rosehan Anwar. M. Lamsi pun melarikan diri ke Merataweh, Kalimantan Tengah. Dalam kasus ini ada 3 orang kakak beradik asal Kalimantan yang menjadi orang paling dicari sepulau Kalimantan saat itu. Rosehan Anwar, Muhammad Nur, dan Muhammad Lamsi yang merupakan kakak beradik ini kemudian hidup dalam pelarian. Pihak polisi sulit mendeteksi keberadaan mereka karena masing-masing pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat dan identitasnya pun telah terganti. M. Nur, pelaku penghilangan nyawa Ibu Masrafah, berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian setelah 4 tahun pelariannya. Ia diringkus di sebuah perumahan Villa Tamara, Blok D di Samarinda. Dikatakan ia sempat kabur ke Merataweh. Setelah itu ia kabur lagi ke Samarinda. Di Samarinda, M. Nur pun mengganti identitasnya. Namanya berubah menjadi Nur Hadi, asal Blitar. Selain itu, ia juga mempelajari bahasa Jawa, hingga ia pun fasih berbahasa Jawa. Sementara itu, sang kakak Rosehan Anwar berhasil diringkus oleh pihak kepolisian 5 tahun setelah kelakuan kejinya menghabisi nyawa Ibu Masrafah dan Mahmud. Sedangkan M. Lamsi ditangkap di Palangkaraya. Ia awalnya ditangkap karena kasus pembunuhan yang melibatkan dirinya dengan seorang waria pada tahun 2018 atau 5 tahun setelah pelariannya. Setelah melakukan penyelidikan secara mendalam, terungkaplah kasus yang sempat menghebohkan warga Kalimantan Tengah ini. Dalam pembacaan vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada tahun 2020, M. Nur divonis dengan hukuman seumur hidup. M. Lamsi tidak diketahui vonis apa yang dijalaninya, dan sang kakak Rosehan Anwar divonis hukuman mati.
Berkali-kali terdakwa mengajukan banding hingga kasasi, namun usahanya tidak berbuah manis dan tidak merubah apapun. Rosayhan Anwar tetap dihukum mati. Itulah akhir kisah kakak beradik asal Kalimantan yang berakhir dengan tangis kebahagiaan keluarga korban yang ditinggalkan.